Wes. Kemudian untuk jawaban yang pertama, Pertanyaan yang selanjutnya mawon. bagaimana puasa orang yang diswab dengan alasan di atas? Berarti untuk yang vaksin sudah, sekarang yang swab. Swabnya ini tersebut itu adalah swab PCR. Ya, swab PCR. Berarti melalui apa? Lewat hidung dan juga mulut juga. Ya. Monggo. Kelas 5A, 5C, kelas 6A, kelas 4A. Monggo, kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Mungkin yang lain dulu. Dari yang lain, ini dari kelas 4 apa tadi? Kelas 4A. Kelas 5B, 5D yang berbeda. 5C, 5A. 5A. Kelas 6. Kelas 6. 5D. Hukum swab ini dari kelas 4A tidak sah. Mungkin ada yang mengatakan sah. 5B, 5B. Enggak ada. 5B, monggo 5B. Monggo. Kita berpendapat itu sah. Sah. Oke. Mungkin kami mengangkat jawaban dari kelas 5B terlebih dahulu. Coba sampean jelaskan dulu. Jelaskan. Nggih, Jelaskan dulu. karena niku tidak melewati batas khaisum. Tidak melewati Khaisum karena khusyum. nggih, karena kan batal niku kalau melewati khaisum, sedangkan swab niku pas di pangkal hidungnya, pas di khaisumnya. Oke. Nggih. Kemudian yang dari kelas 4A coba dijelaskan. Kelas 4A Hukumnya tidak sah karena di kitab Nihayatul Zain ini wadhuli aini min ayani dunya wa in qalat kasim simatin au lam tukal kahisotin jaufan ay yaftiru soimun biwusuli ainin min tilka illa mutlaki jaufi min manfadil maftuhin ma'al amdi wa ihtiyari wa ilmi bitahrimi. Jadi masuknya sesuatu dari sesuatu di dunia walaupun itu sedikit seperti biji wijen, dan sesuatu yang bisa dimakan seperti kerikil pada lubang yang terbuka secara sengaja itu membatalkan puasa. Kan swab itu memasukkan alat swabnya ke lubang hidung secara sengaja, jadi membatalkan puasa. Oke, ini ada dua jawaban dari kelas 4A menyatakan di sini hukumnya tidak sah puasanya karena di situ memasukkan sesuatu, diambil dari ibarat Nihayatus Zain tadi ya, meskipun sedikit dan dimasukkan ke dalam tubuh secara sengaja maka hukumnya tidak sah. Kemudian dari kelas 5B di sini hukumnya tersebut itu tetap mengatakan sah karena apa? Karena tidak sampai melewati batasan dari khusyum. Seperti itu. Kemudian yang kami angkat dulu dari kelas 5B dulu. Oke. Kelas 5B dulu yang mengatakan di situ sah dengan alasan karena tidak sampai melewati khusyum. Mungkin ada yang tidak sependapat dari kelas yang lain. Dari kelas yang lain dulu. Kelas 5A, kelas 5, kelas 6, kelas 6. Kelas 6. Ini hukumnya sah. Ya. Kelas berapa? Kelas 5A. Nggih, kelas 5A. Mic-nya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
kelas 5B. Iya, Kelas kelas 5B 5B. bilang kalau semisal swab itu pas di tidak sampai melewati khusyum seperti itu. tidak pas di anunya. Nah, tapi kan bagaimana kita itu tahu persis pasnya apa? Kalau pas di swab itu pas apa enggak? Minta batasan dari khusyum tersebut itu seperti apa gitu nggih? Iya. Oh nggih. Nggih. Kan kalau semisal kita swab itu kan apa? Kayak dimasukin kan. Itu kan berarti nanti ada potensi untuk kelebihan. Nggih. Kalau semisal nanti yang swab itu kelebihan kan berarti tetap batal puasanya. Seperti itu. Kemudian dari yang lain yang menentang kelas 5B, menentang kelas 5B. Kelas 5B, menentang kelas 5B, mungkin yang ada yang itirot. Sudah? Dari Ustadz Wail, monggo. Mungkin saya kasih, monggo. Waktu dan tempat kami persilakan. Ustadz Hamzawi, Ustadz Wail dulu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya nanti perdebatan ini kembali ke perdebatan seperti soal pertama tadi moderator. Apakah ini sampai ke jauh apa enggak gitu nanti. Kalau saya boleh langsung menawarkan dan ini nanti langsung di Fatihah aja biar gak lama-lama ya. Jadi kita mengacu kepada ibarat tentang perdebatan ulama apakah yang penting itu disebut jauh apakah harus bisyartil ihalah. Jadi begini nanti, kalau menurut ulama yang mensyaratkan, menurut ulama yang tidak mensyaratkan fihi kuwatul ihalah, berarti kalau sampai melewati khusyum tadi itu, sampean menjawab atau lagi menjawab. Bukan menjawab, ini lah, masih yang itu dulu. Enggak, ini biar gak lama-lama moderator, biar gak lama-lama. Ini nanti mesti sama ini perdebatannya gitu loh. Biar langsung nanti ke pertanyaan berikutnya. Jadi begini. Mungkin dari yang lain dulu nanti aja sampean. Kemalaman moderator. Jadi sama saja perdebatannya. Sama saja perdebatannya gitu. Yang lain. Jadi gini moderator. Nanti silakan yang lain. Kalau memang mengikuti pendapat ulama yang mensyaratkan jauf itu fihi kuwatul ihalah, berarti tidak batal sekalipun melewati khusyum. Sekalipun melewati khusyum tidak batal selagi tidak sampai ke dimag, selagi tidak sampai ke otak gitu loh. Ini saya bacakan kalau mau ibarat. Ini langsung dibaca. Iya, saya sudah baca ibarat. Nah, ini langsung taslim ini moderator. Saya sudah baca juga. Mau enggak ini? Boten. Ini mahal loh ini. Boten usah. Saya juga punya. Nah ini moderator bener ini ibarat tentang apa namanya itu perdebatan kuwatul ihalah tadi. Tambihun dhahiru kalamihim annal wasil minal anfi law jawazal khusyum wa hadha al aina wa lam yablu ad-dimagh la yu'athir. Jelas ya? Ini di Hasyata Qulyubi wa Umairah. Enggak perlu saya terjemahkan moderator. Imam Qulyubi berarti imam siapa? Nah, Hasyata imam bukan imam mahalinya bukan ya? Oke, betul itu. Oke, gitu moderator. Langsung ke rumus saja. Sama nanti rumusannya ini. Ya, mungkin yang lain dulu. Mungkin dari kelas yang lain. Nggih. Dari yang anak-anak dulu. Kelas 5D. Enggak ada. Kelas 5D. Wis langsung kelas 5B, langsung ini tanggapan dari kelas 5A, minta batasan dari khusyum tersebut itu seperti apa batasannya. Nggih. Monggo. Langsung ditanggapi. Khusyum. Kok sampean mengatakan bahwa swab tersebut itu sah. Karena apa? Karena tidak sampai melewati khusyum. Sedangkan batasan khusyum tersebut itu seperti apa? Monggo. Kelas 5B. Mungkin dari kelas yang lain punya ibarat tentang batasan khusyumnya. Batasan khusyum. Kelas 4A mungkin punya juga batasannya. Itu area batasan dalam hidung.
Monggo yang jawab. Sampean jawab. Ayo. Kelas 5A. Ayo jawab. Batasannya. Ini yang iktiraf, Pak. Ayo coba kelas 6, kelas 6. Moderator. Nggih. Bentar, hanya masukan saja. Kalau kalau tadi dikatakan hanya ini akan berkutat pada jauh, sebenarnya saya kurang setuju ini. Tadi kan dari si musyawirin itu membahaskan ini itu ada paksaan atau tidak. Lah kenapa kita tidak menyentil dalam hal ikroh juga? Paham nggak yang saya maksud? Nggih, Kalau kita nggak swab nanti nggak taat pemerintah atau bagaimana? Ikroh Kenapa itu bentar. Tadi saya kan Anda hormati, jadi tolong diam dulu. Nggih, monggo. Saling menghormati. Monggo. Jadi begini, jadi itu lebih baik kita sentil juga sedikit. ini kulo sintil, Pak. gitu. Berarti mau melebar masalah tentang ikroh juga. Bisa saja itu nanti jadi opsi, gitu. Kan tadi ini tidak mungkin ikroh, Pak. Ada awal ini tidak mungkin ikroh karena bisa dilakukan di waktu malam. Loh, di awal tadi kan ditanyakan di siang hari, Yang Bapak. melakukannya tapi kan bisa di malam hari, gak ada halangan untuk melakukan di malam hari gitu loh, Pak. Ikrohnya di mana? Kalau malam hari ya gak usah Sampean kita bahas. belum baca Pasti soal gak nggih. batal poso. Belum baca Betul. soal mungkin itu, Pak. Belum baca dibahas soal. Kalau apa. mau bahas ikroh, Gini itu loh, memang bentar. harus dilakukan Kalau di waktu Anda siang. membahas malam hari gak jadi bahasan. Loh, boten. Gini loh. Bawa masalah ikroh kan Gini sampean. Pak Wail, ini masalah tentang swab. Swab tersebut itu tidak hanya bisa dilakukan pada malam hari. Contoh sampean menghadiri pernikahan, maka biasanya swab di tempat, gitu loh. Nggih. Pak Moderator, Itu perlu Pak Moderator, Nggih. mungkin fokus ke sailnya tadi kan mintanya kan siang hari, Siang hari, bukan malam hari. Kalau malam hari kan ya bukan dari Ya, sail. Wis gak usah. Yang fokus dari sail saja, biar cepat selesai. Nggih. Mungkin ini masukan, ini saya punya ibaroh ini dibahas bareng-bareng. Apakah itu termasuk ikroh apa enggak? Kalau termasuk ikroh berarti kan tidak membatalkan, gitu kan? Lah langsung saja ini dibahas. Jadi maksud macam saya itu. ikroh di sini disebutkan ada 3 macam. Ikroh. Yang pertama yang seperti itu ya, itu dibaca itu. Nanti itu. Pak Zaki mungkin anak-anak dulu, Monggo Pak. Jangan langsung saja. coba dari anak-anak yang Anak-anak dulu, membaca Pak. aja. Dari Ini kan anak-anak. musyawarahnya anak-anak gitu, Monggo. Pak. Jadi kita kan berarti nggak berkutat pada Ini jauh tidak ngoten tidak Pak masuk Wail, ikroh nggih. ya. Ini ngoten. Ini dibacakan masalah tentang ikroh. Jadi kalau kita lihat di LCD itu macam-macam ikroh itu ada 3. Yang pertama ikroh mulji. Nah, ikroh mulji ini yang bisa kalau misalnya kita itu tidak swab itu nanti kita akan dibunuh. Dibunuh. Bill Cosby ini Iya, dibunuh atau kita apa namanya kehilangan sebagian anggota tubuh kita atau kita diancam, semisal kita dipukul yang itu bisa berpotensi untuk kita untuk terbunuh atau kita nanti bisa kehilangan seluruh hartanya kalau semisal nggak swab nanti harta sama tak ramas kabeh ya gitu, seperti itu. Iya. Nah, yang kedua itu ikroh nakis. Yaitu ikroh yang tidak berbahaya bagi nyawa. Oh, langsung gitu. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, ikroh itu yang dianggap itu ikroh yang pertama, yaitu ikroh mulji. Yang selain ikroh itu tidak bisa dianggap paksaan, seperti itu. Oh, nggih. Ini jawaban dari kelas 5A masalah tentang tidak masuk ikroh, karena di sini pembagian ikroh tersebut itu ada 3, ada kalanya ikroh mulji dan ada kalanya ikroh nakis ya. Tapi kalau ikroh mulji yang di situ sampai menyebabkan orang tersebut itu terbunuh ya. Kemudian kalau ikroh nakis tersebut ndi sing nakis, Pak. Walikroh anakis sugarul mulji. Oh, berarti yang tidak sampai mengancam pada anggota Nyawa. tubuhnya, pada jiwanya. Misal Tapi menurut Imam Syafi'i tersebut itu bahwa ikroh tersebut itu hanya ada 1, yaitu adalah ikroh yang pertama, yaitu adalah ikroh murji.
Ya, sedangkan dalam kasus swab di sini itu tidak sampai seperti itu. Oke, makanya berarti tidak masuk kategori ikroh seperti itu ya. Oke. Pak moderator. Kenapa kok tidak sampai ikroh? Karena kalau tidak swab itu tidak bisa melakukan aktivitas seperti menggunakan fasilitas umum yang disediakan pemerintah. Gimana? Kenapa kok tidak termasuk ikroh? Kenapa kok tidak termasuk? Padahal kalau kita tidak swab, itu kita tidak bisa menggunakan fasilitas umum. Oke. Ini sudah dijawab, Pak. Karena kategori ikroh tersebut itu ada 3. Oke. Ada 3 seperti ibarat yang di atas. Yang pertama itu adalah ikroh mulji, kemudian yaitu adalah ikroh nakis. Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang dimaksud ikroh di sini yang dianggap itu adalah ikroh yang pertama, yang di situ dapat menyebabkan hilangnya anggota tubuh atau terancam terbunuh seperti itu. Sedangkan swab antigen ini hanya instruksi dari pemerintah saja, gitu loh. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin dari Pak Amzawi. Saya rasa kalau membahas tentang ikroh maupun tidak ikroh ini terlalu malam, Mas. Iya, itu cocok Pak Itu tidak ikroh ini. Tidak ada ikroh, Mas. Disebutkan definisi ikroh kan ada 3 itu. Saya rasa ini malah bukan ikroh. Bukan ini ikroh. adalah sebuah anjuran yang sifatnya seakan-akan wajib. Kan dari pemerintah. Oke. Ya kan. Sementara kita mengikuti pemerintah atau ulil amri itu wajib. Ingkana maksudnya khairon fi syariah atau fi apanya. Dalam kaidah itu kan ada. Ya kan? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Andai kan itu dari dari pemimpin kita, dari pemerintah kita itu maslahah, kita tidak melakukan swab nanti malah menyebar atau gimana efek-efeknya. Jadi saya rasa ini malah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Tidak ada ikroh apapun di situ. Sebuah kewajiban, nggih. Karena itu menurut imam, menurut perintah imam. Artinya dalam Qur'annya kan ada ayat surah An-Nisa ayat 59. Atiullah wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah hafal ya. Atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Meskipun di sini ada yang mengatakan bahwa ulil amri ini di dalam satu tafsir, mungkin Ustadz Anam ini yang S2 tafsir. Ya. Ada yang mengatakan itu ulama tafsirannya. Ada yang mengatakan bahwa itu pemerintah. Ya, antara pemerintah dan ulama kan nggak ada. Saya rasa di Indonesia nggak ada. Jadi pendek saya ini tidak usah diperpanjang karena itu adalah sebuah kewajiban mentaati ulil amri. Itu saja. Poinnya sudah jelas. Sampun. Untuk kesimpulan dari jawaban tersebut yaitu itu tidak ada unsur ikroh, melainkan itu adalah instruksi dari pemerintah yang bersifat wajib karena mengambil dalil dari Al-Qur'an, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, seperti itu. Tapi di situ dalam berbagai tafsir ada yang mengatakan bahwa ulil amri tersebut ada yang mengatakan ulama dan ada yang mengatakan di situ adalah pemerintah, seperti itu. Pripun dari perumus dicukupkan atau seperti apa? Dicukupkan masuk pimpinan. Mungkin bisa ditampilkan ibarahnya, Pak. Setahu saya kalau tasarruful imam menutun bil maslahah itu oke, benar itu. Cuman untuk perintahnya imam ini kan juga harus ditafsir. Ketika imam memerintahkan kita untuk melakukan hal yang dilarang ataupun makruh, kita kan nggak harus menaati. Kan sudah saya jelaskan tadi. Ingkana fi khairun lil maslahah. Ini untuk membatalkan puasa, swab. Ini kan sama-sama menaati pemerintah juga menaati anjuran agama juga sama itu. Apakah nggak ditafsir? Iya, memang harus ditafsir. Tapi secara anu kan mungkin ibarahnya biar saya tampilkan di sini. Ibarat yang tadi dari Pak Amzawi tentang amrul imam, Pak. Ya. Tentang amrul imam itu kalau di Bugiyah itu kan dijelaskan, hatta sekalipun itu dalam hal yang dilarang oleh syariat, kita tetap wajib taat, tapi zahiron la batinan, tetap taat.
ketika itu sudah menjadi Aturan kebijakan pemerintah. dari waliul amri. Nggih. Itu Coba kalau- sampean bacakan itu, Pak. Nah itu insyaallah yang Ya. dari Oh, pesantren insyaallah. paham itu Pak, ibarat di Bugiyah itu Iya, jelas ibaratnya itu. dibaca Bukan saja. bukan maklum, bukan Loh, maklum, Pak. Ibaratnya dibaca Ibaratnya. saja karena bugiyah itu Ya. kan ada masalatun ya, ada masalatun apa kan gitu. Nggih. Siapa tahu nanti ada Heeh. mukhalif nanti. Coba bacakan ibaratnya Ustadz Wail. Ya ngoten mawon. Nggih Pak, di Bugiyah kan? Nggih, gimana? Coba bacakan. Dan di Bugiyah itu Pak, gini loh. Walau kana haroman itu kita tetap wajib Dibaca saja. dan Dibaca. Nggih. Sampean Nggih Pak, siap. Bentar Pak. walau kana aroma. Nggih. Monggo masih dibuka maktabah syamilahnya. Yang lain. Dari Ustadz Umam yang punya ibarat masalah bahwa ini itu bukan ikroh. Yang apa sampean? Iki Pak, tentang tasarruful imam. Bismillahirrahmanirrahim. Masalatuka yajib imtisalu amril imam fi kulli ma lahu fihi. Santai. Fi kulli ma lahu fihi. Kesuwen Pak, lek santai Pak. Fi kulli ma lahu fihi wilayah ka daf'i zakatil mali dhahir fa illam takun lahu fihi wilayah wa huwa min al-huquqil wajiba awil manduba jazat daf'i ilahi wal istiqlal li tasarrufihi fi masarifihi wa in kana al-ma'mur bihi mubahan aw makruhan aw haraman ila angkol wa taraddada fihi fit tuhfah thumma mala ilal wujub fi kulli ma amara bihil imam walau muharraman lakin dhahiran faqat. Allahu a'lam. Berarti secara zahirnya saja kita itu tetap ikut atau mengikuti aturannya imam, meskipun itu perkara makruh ataupun perkara haram sekalian. Ya, seperti itu nggih. Nggih, seperti itu. Nggih. Pun saya cukupkan dulu. Untuk gimana Pak Moderator? Mungkin menambahi? Ya, itu sudah ada takbir sorah itu. Di asbah itu saya menambah juga, di asbah juga sama. Ikroh meskipun di asbah itu kok enggak muni ya? Muni kayak gini. Buya itu. Ya di asbah itu juga, di asbah juga amrul sultan hal yakun ikrohan itu ada. Itu bab itu nanti bisa dibuka Pak Zaki. Amrul sultan hal yakun ikrohan itu membahas tentang itu, juga tidak termasuk ikroh nantinya. Jadi amrun dari sultan itu tetap dikatakan tidak ikroh. Meskipun awal Imam Suyuti mengatakan itu kan ada khilaf, ada yang mengatakan ikroh, ada yang mengatakan tidak, tapi diberi kesimpulan dari Imam Rafi mengatakan tetap tidak ikroh. Dan di bab ben enggak benar juga. Di bab atasnya lagi itu nanti ada ketika suatu imam ini wis bar toh. Nggih, sampun. Yo. Ini closing statement aja. Di atasnya bab itu juga asbah itu dikatakan ketika seorang imam ikroh memaksa untuk membatalkan puasa, dibatalkan, tetap itu dikatakan nanti batal. Itu langsung ceplos gitu mengatakan gitu di asbah. Asbah Pak bisa dicari. Berarti tetap membatalkan puasa ini. Tetap batal ikroh meskipun seolah paksaan dan melakukan sesuatu yang batalkan itu tetap batal. Nanti saya bacakan nanti. Ya monggo langsung dulu. Sudah ya? Sudah Pak. Oke. Lah tapi kan jangan menyimpulkan ke batal dulu. Itu kan baru dari satu sisi ikrohnya doang. Iya. Tidak termasuk Belum, dari ikroh ini Pak. Lah nggih, tapi kan tidak terus menyimpulkan batal dalam masalah ini gitu loh. Karena nanti dibahas
Itu jawazul khaysum tadi. Nggih, jawab atau khaysum ya. Kita bahas itu saja dulu. Jawab yang khaysum tadi itu loh, bahas jawab atau tidaknya. Kalau ikrohnya kita sepakati tidak ada ikroh meskipun seolah paksaan. Oke. Yang mungkin tadi langsung dari kelas 5B yang di situ mengatakan jawabannya tersebut itu sah karena kenapa? Karena tidak sampai melewati khaysum. Coba sampean bacakan ibaratnya lagi. Yang itu. Kelas 5B. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Qauluhu wala yuftiru biwusulil Qauluhu wala yuftiru biwusuli syai'in ila batinin kusbatin anfin ay li annaha minadh-dhahiri wa dzalika li annal kusbati minal Batasannya, khaysumi. batasannya. Oh. Batasannya. Itu tidak menjelaskan tentang batasannya. Batasan khaysum. Batasannya. Monggo yang punya ibarat batasan dobit dari khaysum. Khaysum. Ila Sing Fatul Muin. Sing Fatul Muin iku. Sopo sing maca? Arek-arek. Itu ibaratnya dibaca. Kelas 5A. Batasan khaysum. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuftiru bi usuli syai'in ila batini kisbati anfin hatta yujawiza muntahal khaysum bahwa aqsal anfi. Nggih, jelaskan. Tidak batal maksudnya sesuatu pada batin batang hidung sampai melewati khaysum. Batang hidung sampai melewati khaysum. Khaysum. Itu. Oh, nggih. Ini ada ibarat dari kelas 5A dalam kitab Fathul Mu'innya tersebut bahwa apa? Khaysum tersebut batasannya yaitu adalah batang hidung, berarti dari sini ya sampai di sini ya. Sampai di sini. Sampai wawa aqsal anfi. Berarti sampai sini. Itu adalah batasan hidung. Gimana kelas 5B tadi yang mengatakan bahwa alat swab tersebut itu tidak sampai melewati batasan khaysum ya. Kelas 5B tadi. Jawab. Sudah. Niki Pak moderator. Pak batasan mulut. Nazalat min dimagihi wa asala fi hadis zahir min al-fam wa huwa makhrajul ha'i al-muhmalati. Yang di tufatul muhtadnya ya. Pak Wail gimana? Terima dengan ini ibarat yang ditampilkan bahwa alat swab antigen tersebut itu tidak sampai membatalkan puasa karena tidak sampai melewati khaysum.
Batasan dari khoisum tersebut apa? Yaitu seperti ibarat dalam kitab Fathul Mu'in yang tadi ditampilkan di depan. Itu kalau batasan hidung. Kalau batasan dari mulut sendiri yaitu apa? Makhrajnya ha. Makhrajnya ha. Itu tidak sampai melewati tersebut. Nggih. Ya. Pun taslim. Ya, terima kasih. Ini mungkin tambahan Taslim. ibarat. Bentar dulu moderator. Ini saya tambahkan dulu tentang khoisum. Memperkuat atau memperkuat. Oh nggih, sampun. Saya rasa cukup. Nggih, tidak usah diperkuat, sudah kuat. Tapi tetap kembali ke perdebatan tadi Sudah moderator. Kuat. Gimana? Maksudnya ini kita harus mengklirkan kasus swab. Nggih, gimana? Ini banyak realita. Saya dulu pernah swab ke Ustadz Jamal tuh sampai ujung sini, kayaknya kroso nang moto. Sampai aksol anfi. Aksol anfi. Melebihi dari aksol anfi. Iya, makanya ini kan kita harus clear. Nanti ambigu nanti hukum ini. Satu orang bisa berbeda padahal hukum sudah tidak. Umpamanya kita merumuskan dari Bapak Musohed nanti hukum swab tidak batal umpamanya. Harus ada catatan karena tiap orang beda dalam menswab. Bedanya di sini saja. Ini ada 5 macam. Gini moderator, gini. Bun. Saya bantu merumuskan. Berarti pada intinya seperti ini, Pak. Saya bantu pada intinya merumuskan. seperti ini. Ya. Untuk swab. Halo. Ya. Langsung. Bagaimana puasanya orang yang diswab dengan alasan di atas? Ya. Jawabannya tetap diperinci. Ya, di tafsil ya. Yang pertama nanti ini bukan wilayah musyawir, mungkin yang merumuskan nanti para perumus dan musohe. Yang pertama apabila nanti itu sampai melewati batasan dari khoisum maka dihukumi batal. Apabila tidak maka tidak sampai membatalkan. Ya itu jelas moderator. Tapi tadi dari saya itu juga tolong dipertimbangkan. Kenapa dari sampean? Lagi ada perdebatan ulama mengenai apakah jauf itu disyaratkan fihi kuwatul ihala atau enggak tadi. Dan itu bisa dipakai. Ini balik ke yang awal lagi karena sudah malam. Sudah malam. Monggo Pak. Monggo Pak moderator. Tadi gak nyimak itu moderator. Tadi gak nyimak. Kalau pakai khoisum pasti khilaf karena pasti tafsir. Saya cukupkan dulu. Ya, coba Pak perumus dulu. Saya kembalikan ke. Terima kasih. Ini kan tadi sudah saya di awal sudah saya katakan bahwasanya memang kita harus melibatkan medis kan begitu. Memang realitanya kita itu bukan medis. Makanya saya tadi juga angen-angen sehingga tadi saya cari Ustadz Jamal, saya minta alat swabnya. Nah, ternyata memang panjang sekali. Loh, panjang tenan iki. Tak saya tanyakan, kalau dari medis itu seperti apa? Ternyata memang harus sampai yang kecil ini masuk semua. Lah ini kalau kita ukur, wah ya bener Pak Agus tadi. Sampai melewati dari khoisum tersebut. Makanya apalagi dari salah satu dari musyawarin mengatakan ini kan swabnya kan beda-beda, ada yang swab mandiri. Lah nanti kan ada yang sampai nyogrok, ada yang cuma sedikit tok. Lah ini alangkah enaknya memang kita pakai opsi yang awal tadi. Karena ini beda orang akan beda cara swabnya, ya maka nggak bisa kita putus langsung ceplos ini nggak boleh, ini boleh. Jadi saya mungkin masukannya seperti itu mungkin dari ini. Gak setuju moderator. Kami cukupkan gini dulu. Moderator, kami cukupkan dulu. Ini harus semua musyawirin ini harus sepakat dulu moderator. Biar tidak terlalu bermalam-malam. Ini rumusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap menyulitkan. Bagaimana puasanya orang yang diswab dengan alasan di atas, maka diperinci apabila nanti sampai melewati khoisum maka hukumnya batal. Dan apabila tidak sampai melewati batasannya tersebut maka dihukumi. Tapi kayaknya menarik yang tidak batal itu mungkin bisa direspon oleh Bapak Perumus. Ini kan untuk kita semua karena kita pelaku. Di sana yang tidak terima tadi punya ibarat, monggo. Ini kan musyawarah pastinya bersama. Sudah dibaca tadi Pak. Coba ulangi lagi. Tadi Perumus juga baca tentang muhil niku. Ya, dibaca lagi yang awal di pembahasan sebelumnya. Di soal yang vaksin tadi. Bahwa ada yang mengatakan jauf itu bisyartil ihalah. Kalau cuma sampai di khoisum itu enggak ada ihalah Pak. Enggak sampai ihalatul
ila ihalatu Ya syai' makanya ila ghairihi, kalau sampai gitu loh. melewati khaysum maka hukumnya batal. Botan, Kan kalau- seperti itu. Bukan, kalau yang mensyaratkan ihalah itu kudu sampai dimau, Pak. Karena kalau cuma di khaysum atau melebihi khaysum tapi nggak sampai otak itu nggak masuk muhil gitu loh. Tadi kan sudah dibaca. Sampean Sampai coba sampean khoisom baca itu nggak ibaratnya. membatalkan. Siapa yang kata sampai khoisum membatalkan? Mana? Sampai melewati khoisum. Kalau secara Melewati khaysum tapi sedikit kan itu sudah batal kan, Pak? Nggih. batal melewati, kalau melewati khoisum Sedangkan otomatis kasus yang sampai ada otak. dari Pak Prumus tadi rata-rata batal, Pak. Enggak, Kalau lihat dari toh, Prumus tadi lihat kan dulu begitu. Itu ibaratnya. diperinci semua Pasti Pak Wai. melebihi Ibaratnya gitu. Diperinci. Coba sampean baca ibarat yang di depan itu. Nggih, monggo. Coba itu. Kalau nggak bawa ibarat maju aja Pak. Lebih jelas kan ya kan? Ya biar jelas. Ibarat Monggo. tentang ihalah, Pak ya. Ya coba. Saya bacakan ibarat yang mensyaratkan bahwasannya apa namanya jauf itu kudu apa? Kudu ihalah gitu loh. Itu bisa dipakai karena itu masih apa namanya? Masih mokobilul asoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong didengarkan ya. Wa illam yakun fil jawfi raddun ala dhaif wa ibaratu asli masyari wa qila yushtaratu ayyakuna fil jawfi quwwatun tuhilul ghida bikasil gain wa bidzalil mu'jamatin awid dawa bil maddi idh ma la yuhiluhu illa tataghadda nafsu bihi wa la yantafi'u bihil badan fa asbahal wasila ila ghairil jawfi. Jadi menurut pendapat yang kedua ini sesuatu yang hanya sampai kepada Mana yang itu makhluk syahwatnya mana itu, Pak? Coba. lagi berarti sampean enggak Gak nyambung punya sampean Berarti ibaratnya sampean itu, nggak Pak. paham berarti. Gak nyambung, saya sudah baca. Gak ada makhluk syahwatnya. Gak ada makhluk Nggak syahwat. ada kayaknya, Gak ya. nyambung, sudah saya baca itu, Pak. Apa Gak ada mana sampean yang, Pak. Gini wes saya gini aja wes. Nah, itu kan jelas. Balik nih saya bentar. Ini. Itu sampean buka yang itu di Yakut Nafis. Mubtilatus shaumi ahada asyar dukhulul ain, kemudian catatan kakinya wa illam takun fi quwatun tukhilul ghida. Dan meskipun di situ tidak tuhil atau tuhil. Nggih, Nek itu wis tuhil wis mesti. Nek gak tuhil tapi kok batin tetap batal. nggih niku kan perdebatan, Pak. Itu mengikuti pendapat yang asoh. Nah, Nggih, mengikuti nggih, makanya. pendapat yang asoh, tapi ada pendapat lain mokobilul asoh yang mengatakan harus kuwatul ihalah. Ini sudah mudah. Kedua-duanya harus ditampung Sudah. pimpinan. Sudah ini. Jadi mukobilul asoh dan al asoh harus ditampung bahwa ini khilaf. Yes. Gitu. Nggih kan Jadi- tadi seperti itu Nggih. sudah, Pak. Lah yang enggak dari sini kan tetap meskipun bukan tuhilu yo. Nggih. Dari sana harus ihalah. Di sini enggak harus ihalah, ditepuk ke terus awet awal mau. Yo gak barbar. Karena Gini perkara loh, yang di sana khilaf. itu mukobil ya? Mukobil Iya, asoh. mukobilul asoh. Mokobilul asoh, Pak. Mukobilul asoh. Lah kalau ada yang asoh kenapa kita pakai mukobil? Lagi kan Lah tadi, kan, Pak, kan keadaannya membandingi, kan Pak. Makanya kan dua-duanya kan tetap ditampung dan dari sampean dan dari yang Kalau ini kita Ustaz sebagai Wa'il solusi gitu untuk loh. umat gini, juga, Pak. kalau kita pakai mukobil asoh, banyu mlebu ning kuping itu gak batal. Lah, enggak usah, itu Al-Ghazali enggak Lah, apa-apa memang. lah iya makanya gitu loh. Kita pakai call yang kuat dulu. Lah opsi mukobil itu sebagai opsi wong ono sing asoh kok ngapain kita pakai mukobil. Yuk kita Mukobilul tamu asoh. gak apa-apa sebagai Boten, kalau takbir. yang aso, Pak, batal nanti, Pak. Kan ini kan kita mau mencarikan solusi. Padahal tadi Pak Prumus sendiri yang bilang itu mesti melewati Iya. khaisum. Artinya kalau mengikuti pendapat aso, batal puasane wong-wong sing Gini, suwe saya pada tidak waktu mengatakan siang. lewat khaisum. Nafsi, ada PCR yang ada yang swab itu Melewati. pribadi, ada yang lewat yang di situ Medis. wes tenanan untuk stempel dokter kan gitu. Nah, makanya kan kalau nafsi kan ada yang sampai nanti nyogrok dan ada yang itu tidak kan begitu. Nah, makanya kalau kita ceplos langsung mengatakan batal. Loh, dia kan tidak sampai khaisum loh, kok batal kan gitu. Beda kalau harus ada prosedur sampai gini loh. Di dok langsung di Palu harus sampai melewati segini. Gak ada Loh. batas maksimal gitu. Lah, ya. gitu loh maksud saya. Nggih. Lagi tadi kan gitu tadi Mungkin gini, bahwasanya biar selesai, cepat alat selesai swab karena itu sudah kan malam ini. Mungkin rumusannya sana minta mukobilul asohnya juga ditampilkan, mungkin gitu.
Yang saya baca tadi itu Pak, Ya, ya, yang ya. kata moderator gak ada makhluk syahwatnya Ya, ya. Ya udah takbir sampean tetap dipakai, takbir sampean tetap dipakai. Gimana Ya, coba kita sampean biasa. baca lagi enggak? Kayaknya. Ya sudah tadi jelas, tinggal dirumuskan saja oleh Bapak Perumus. Monggo. Ya nanti mau kobil aso dimasukkan wae gak apa Nggih. ben terima wis. Mau kobil asohnya. Cuma tetap kita pakai yang aso tadi. Aso, iya. Ibarat pendukung Ya maklum, pendukung nggih. nggak apa-apa. Iya. Sebagai intermezzo tok lah. Monggo langsung dirumuskan, Pak. Ya seperti tadi nggak apa. Seperti yang takbir pakai itu nggak apa. Nanti kan nafsi-nafsi kan ada yang swab yang pribadi ada yang enggak. Berarti ketika nanti pakainya kok melewati khaisum ya batal, ketika enggak ya enggak. Monggo monggo. Nggih, alhamdulillah. Dereng difatihai. Pertemuan Moderator, dereng difatihai sare Bapak Musahenya. dari Pak Musai. Monggo Pak Bapak Rahmat. Salam Pak Rahmat. Fatihah wes Sudah, iku cukup, jelas Rahmat. iku wes Fatihah. Monggo. Ya monggo monggo. Alhamdulillah kami tutup pembahasan Basul Masail pada kali ini, semoga berkah dan mendapatkan barokah dari masyayikh bumi salawat ala hadini wa ala mana salafus salih biniyatin salih asyai'u lillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad.